Halo sahabat kerajaan, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa video ini dibuat dengan bantuan teknologi AI. Semua visual yang berkaitan dengan Tuhan Yesus yang akan Anda lihat hanyalah ilustrasi artistik. Ini bukan gambaran fisik yang sebenarnya, melainkan alat bantu untuk menyampaikan pesan rohani yang lebih dalam. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Pernahkah Anda merasa bahwa bangunan gereja yang megah, ritual keagamaan yang rumit, atau bahkan pelayanan yang sibuk terkadang terasa hampa, terasa seperti tidak ada hadirat Tuhan di dalamnya? Anda tidak sendirian. 2000 tahun yang lalu, murid-murid Yesus juga terkagum-kagum dengan kemegahan Bait Allah di Yerusalem. Mereka berkata, "Guru, lihatlah betapa megahnya batu-batu dan bangunan-bangunan itu." Namun, apa jawaban Yesus? Dalam Matius 24 ayat 2, dia berkata, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ini bukan sekadar ramalan tentang kehancuran fisik sebuah bangunan, ini adalah nubuatan profetik yang sangat dalam. Teruntuhnya Bait Allah melambangkan Tuhan yang keluar dari sistem agama yang telah kehilangan realitas rohaninya. Dia sedang berkata, "Aku tidak lagi berdiam di dalam bangunan buatan tangan manusia yang penuh dengan kemunafikan dan ritual kosong. Aku ingin berdiam di dalam hati umatku." Ini adalah pesan yang sangat relevan bagi kita hari ini. Apakah kita masih terjebak dalam agama, atau kita sedang membangun hubungan yang hidup dengan Tuhan? Setelah mendengar nubuatan yang mengejutkan itu, para murid membawa Yesus ke Bukit Zaitun. Di sana, mereka bertanya secara pribadi. Matius 24 ayat 3 mencatat, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan zaman?" Pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan historis, ini adalah pertanyaan yang bergema hingga hari ini, di tengah-tengah dunia kita yang penuh gejolak. Coba kita lihat sekeliling kita. Pandemi global yang mengubah cara kita hidup, perang dan konflik yang meletus di berbagai belahan dunia, berita tentang kelaparan, bencana alam yang semakin sering terjadi, dan ketidakpastian ekonomi yang melanda banyak negara. Bukankah semua ini terdengar sangat mirip dengan apa yang Yesus gambarkan? Dia berbicara tentang bangsa yang bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kelaparan, dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua ini adalah awal dari penderitaan, namun Yesus tidak ingin kita menjadi takut. Dia memberikan tanda-tanda ini agar kita waspada dan tahu apa yang harus kita lakukan. Dan inilah kunci utamanya, perhatikan bagaimana para murid bertanya. Mereka tidak bertanya di tengah keramaian, mereka datang kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Inilah sikap hati yang Tuhan cari di akhir zaman ini, di tengah segala kekacauan dan kebisingan dunia. Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya secara pribadi, untuk duduk di kakinya di Bukit Zaitun kita masing-masing, dan mendengarkan suaranya. Kekuatan sejati umat kerajaan bukanlah pada pengetahuan doktrinal yang luas, atau aktivitas pelayanan yang padat, melainkan pada kedalaman persekutuan pribadi kita dengan Sang Raja. Dari persekutuan inilah, kita menerima hikmat, kekuatan, dan arahan untuk menghadapi badai kehidupan. Sudahkah Anda menyediakan waktu khusus setiap hari untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia? Dari persekutuan pribadi ini, muncullah tanda terbesar dari segala tanda. Banyak orang berpikir tanda akhir zaman adalah perang atau bencana alam. Tapi Yesus menunjuk pada sesuatu yang lain. Dalam Matius 24 ayat 14, dia berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Perhatikan baik-baik. Dia tidak mengatakan Injil keselamatan atau Injil kasih karunia saja. Dia secara spesifik menyebut Injil kerajaan. Apa bedanya? Injil keselamatan yang sering kita dengar berfokus pada pengampunan dosa dan jaminan masuk surga. Ini adalah fondasi yang luar biasa dan sangat penting. Tetapi Injil kerajaan melangkah lebih jauh. Injil kerajaan adalah kabar baik bahwa Yesus bukan hanya juru selamat yang mengampuni dosa kita, tetapi Dia adalah Raja yang berhak memerintah atas setiap aspek kehidupan kita. Ini adalah proklamasi bahwa pemerintahan surga telah datang ke bumi melalui Yesus dan sekarang ingin terwujud dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, keuangan kita, dan dalam segala hal. Memberitakan Injil kerajaan berarti kita tidak hanya mengajak orang untuk menerima Yesus agar selamat,
tetapi kita memuridkan mereka untuk menaklukkan seluruh hidup mereka di bawah otoritas Raja Yesus. Ini adalah panggilan untuk menjadikan kehendaknya sebagai prioritas utama kita. Ketika gereja mulai hidup dan memberitakan Injil Kerajaan ini dengan sungguh-sungguh, itulah kesaksian terbesar bagi dunia, dan itulah yang akan mempercepat kedatangannya kembali. Namun, di tengah-tengah pemberitaan Injil Kerajaan, Yesus juga memberikan peringatan yang sangat serius. Dia berkata, dalam Matius 24 ayat 23 hingga 26, akan ada banyak penyesatan, orang akan berkata, lihat, Mesias ada di sini. Atau lihat, ia ada di sana. Akan muncul Mesias-Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu yang mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga jika mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini sangat menakutkan. Penyesatan di akhir zaman akan begitu canggih, begitu meyakinkan, bahkan disertai dengan kuasa supranatural, sehingga orang-orang pilihan pun berisiko tersesat. Lalu, bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa membedakan yang asli dari yang palsu? Apakah dengan lebih banyak belajar Alkitab? Tentu itu penting. Apakah dengan bergabung di gereja yang benar? Itu juga membantu, tetapi Yesus memberikan jawaban yang lebih dalam. Kuncinya bukan pada apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam. Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 menjelaskannya dengan indah. Ia berkata, sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya itu, yang benar dan tidak dusta. Mengajar kamu tentang segala sesuatu, demikianlah kamu harus tetap tinggal di dalam Dia. Inilah senjata rahasia kita, pengurapan dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Pengurapan ini adalah detektor kebohongan rohani kita. Ketika kita mendengar ajaran atau melihat sebuah manifestasi, pengurapan di dalam batin kita akan memberikan kesaksian, apakah itu berasal dari Tuhan atau bukan. Namun, agar detektor ini berfungsi dengan baik, kita harus menjaganya tetap pekan. Caranya? Kembali ke poin awal kita, dengan terus-menerus membangun persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan. Semakin kita akrab dengan suara gembala yang asli, semakin mudah kita mengenali suara orang asing. Jadi, sahabat kerajaan, inilah panggilan kita di masa-masa sulit ini. Pertama, sadari bahwa Tuhan tidak lagi terkesan dengan bangunan atau ritual agama yang kosong. Dia mencari hati yang menjadi baitnya. Kedua, lihatlah tanda-tanda zaman bukan dengan ketakutan, tetapi sebagai pengingat untuk mendekat kepadanya. Ketiga, prioritaskan persekutuan pribadi setiap hari. Bercakap-cakap sendirian dengan Sang Raja. Keempat, hidupi dan beritakan Injil Kerajaan. Taklukkan setiap area hidupmu di bawah pemerintahannya. Dan kelima, asah kepekaanmu terhadap pengurapan Roh Kudus di dalam batinmu untuk melindungimu dari segala penyesatan. Dunia mungkin semakin gelap, tetapi terang kerajaan di dalam kita harus semakin bercahaya. Jangan biarkan kekacauan di luar memadamkan api persekutuanmu dengan Tuhan di dalam. Justru sebaliknya, jadikanlah setiap tantangan sebagai alasan untuk berlari lebih dalam kehadiratnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mari kita terus bertumbuh bersama sebagai umat kerajaan yang siap menyambut kedatangan Raja kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.